Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala ashrafi anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi wa man sara ala nahjihi bi ihsanin ila yaumidin wa ba'd. Hadirin Allah muliakan, khususnya ibu-ibu sekalian di kajian muslimah yang sebenarnya bisa dinikmati dan bisa diikuti oleh siapapun ya, karena kita pun juga pakai buku yang dibutuhkan oleh semua orang, yaitu Al-Wabilus Thayyib, buku tentang mengingat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tapi tentu saja konteks kajian kita adalah kajian muslimah, maka ibu-ibu dan para akhwat yang diprioritaskan. Oleh karena itu, semoga kita semua dijaga oleh Allah, semoga kita semua diberikan taufik untuk bisa bersyukur, khususnya bersyukur saat dikasih tambahan ilmu dan iman, karena itulah kunci kebahagiaan di dunia maupun di akhirat. Dan kita bersyukur kita bisa belajar langsung bersama salah satu pakarnya, yaitu Al-Imam Ibnul Qayyim rahimahullahu ta'ala dalam kitab Al-Wabilus Thayyib, salah satu buku yang terbaik di bidangnya. Dan kita sedang menjelaskan tentang bagaimana pentingnya kedekatan seorang hamba dengan Allah sehingga menjadi kunci kebahagiaannya di dunia dan di akhirat. Oleh karena itu, bersyukurlah kepada Allah Jalla wa'ala, sebagaimana perkuat tauhid kita, syahadatain kita, lalu semangat kita dalam mengikuti Nabi SAW, dan juga jamaah sekalian, jangan lupa memperbanyak salawat dan salam kepada Rasulullah SAW, apalagi di hari Jumat seperti ini. Allahumma salli wa sallim mubarik wa an'im ala nabiyyina wa rasulina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in wa ba'd. Hadirin Allah muliakan, kembali bersama kunci yang kedua ya, kita lagi bahas tentang kesabaran. Kunci yang kedua, kita membahas tentang kesabaran, dan kita sudah jelaskan bahwa sabar itulah cara merubah musibah menjadi anugerah. Musibah menjadi anugerah. Hal yang dibenci menjadi hal yang dicintai. Kuncinya apa? Tahan apa? Tahan jiwa dan nafsu ini agar tidak melakukan hal yang haram. Tahan lisan dan jempol sekarang, dan juga tahan anggota badan dari maksiat. Kalau kita bisa tahan tiga hal ini, kita akan melihat keajaiban, hadirin, bagaimana musibah itu jadi anugerah. Tapi kalau kita nggak mau menahan, bukan nggak bisa ya, tapi nggak mau, karena Allah berfirman, la yukallifullahu nafsan illa wus'aha, Allah nggak membebankan seseorang kecuali sesuai dengan kemampuannya, maka musibah tidak akan berakhir dan tidak akan selesai, dan kita hidup bersama yang kita benci terus menerus. Nah, setelah kita mendapatkan resep yang luar biasa itu, mari kita lanjutkan pemaparan Al-Imam Ibnul Qayyim rahimahullah, semoga Allah merahmati beliau dan keluarga beliau. Beliau menyampaikan, ini penting sekali hadirin. Kata beliau rahimahullah, fa inna Allah subhanahu wa ta'ala lam yabtadihi liyuhlikahu. Sesungguhnya Allah subhanahu wa ta'ala tidak memberikan musibah dan ujian kepada hambanya dalam rangka untuk menghancurkan hamba tersebut. Enggak. Ketika Allah memberikan kita musibah,
ketika Allah memberikan kita ujian, Allah bukan dalam rangka menghancurkan kita, bukan, sama sekali bukan. Tapi apa tujuan Allah? Mari kita simak, ini sangat menarik. Wa innama ibtalahu liyamtahina sabrahu wa ubudiyatahu. Tapi Allah kasih ujian dan musibah dalam rangka untuk menguji kesabaran dia dan menguji ibadah-ibadah dia. Jadi ternyata musibah yang Allah kasih kepada kita, hadirin, khususnya ibu-ibu, itu tidak lain tidak bukan untuk menguji seberapa kuat ibu-ibu bersabar, seberapa kuat kita ini bersabar. Dan kalau kita detailkan, berarti ujian ini, musibah ini tujuannya adalah untuk menguji seberapa berjuangnya kita dalam menahan nafsu dan jiwa kita untuk nggak marah sama Allah, untuk tetap menerima ketetapan Allah, untuk tetap ridho dan tunduk kepada Allah, dan untuk menguji seberapa mau kita berjuang untuk menahan lisan dan jempol kita sekarang, untuk tidak berkata-kata yang tidak baik, untuk tidak mengucapkan kemaksiatan, komplain, kemurkaan, dan untuk menguji seberapa mau kita menjaga tubuh ini untuk tidak bermaksiat. Jadi intinya tuh untuk itu, hadirin. Jadi Allah kasih musibah itu untuk menguji kesabaran kita, untuk menguji kesabaran kita. Seberapa sabarkah ibu-ibu sekalian? Seberapa sabarkah jamaah sekalian? Sebulat apakah tekad kita untuk menahan lisan dan menahan jempol sekarang ini, menahan hati kita untuk nggak suudzon sama Allah, untuk nggak buruk sangka sama orang, dan kalau ada apa-apa kita katakan qaddarallah wa ma syaa fa'al. Qaddarallah, dan apa yang Allah inginkan itulah yang pasti akan terjadi. Ini tentang itu, hadirin. Kenapa demikian? Karena kalau nggak ada musibah, semuanya semuanya akan mengklaim. Semuanya akan mengklaim, iya aku sabar, aku sabar, aku sabar. Ya semua akan mengklaim. Masih ingat firman Allah dalam surat Al-Ankabut ayat 2 dan 3 yang suka kita bawakan? Ahasiban nas an yutraku an yaqulu amanna wa hum la yuftanun. Apakah manusia itu berpikir bahwa mereka akan dibiarkan begitu saja beriman? Mereka akan dibiarkan begitu saja mengucapkan kami telah beriman
Dan sebagian ulama mengatakan iman itu garis besarnya dua, sabar dan syukur, itu iman. Jadi apakah manusia itu akan dibiarkan begitu saja mengklaim bahwa kita ini sabar, kita ini udah sabar, wahum la yuftanun, dan mereka nggak diuji sama Allah? Jadi apakah dengan gampang gitu kita bisa mengatakan kita sabar lalu nggak diuji gitu loh? Makanya kan hadirin yang Allah muliakan, Allah lanjutkan di ayat ketiganya, walaqad fatanna alladhina min qablihim, dan sungguh kami telah uji orang-orang sebelum mereka. Fala ya'lamanna Allahu alladhina sadaqu wa la ya'lamanna al-kadhibin. Sungguh Allah pasti melihat siapa yang jujur, dan Allah pasti melihat siapa yang berbohong. Begitu dikasih musibah, begitu Allah takdirkan kita terzolimi, akhirnya ada yang mengucapkan, kita ini udah sabar udah dari dulu ya, sekarang nggak bisa lagi. Itu kan akhirnya nggak nahan gitu loh. Padahal kalau orang sabar itu nggak ada batas sampai mati, hadirin. Wa'bud rabbaka hatta ya'tiyakal yaqin, dan beribadahlah kepada Rabb kalian sampai datang kematian. Surat Al-Hijr ayat terakhir. Sebagaimana sabar itu bukan berarti diam ya, bukan berarti pasif. Sabar itu tetap on track, hadirin. Kita menahan jiwa dan nafsu kita, kita menahan lisan, kita menahan anggota tubuh agar tetap di jalan Allah. Bisa artinya kita cooling down, kita diam, bisa jadi artinya kita melangkah dan membuat manuver, tapi apapun itu selalu di atas jalan Allah Subhanahu wa ta'ala. Itu poinnya. Jadi ternyata Allah memberikan musibah kepada kita semata-mata untuk menguji kesabaran kita, hadirin. Jadi ketika ada orang bilang, sampai kapan aku harus bersabar Pak Ustadz? Itu inti ujiannya, itu inti tujuan musibah itu tuh ini. Maka jangan terperangkap sama syaitan. Aku udah lelah untuk bersabar Ustadz. Itu intinya. Capek sekali, capek. Ya. Tapi itulah tujuannya. Liyamtahina sabrahu, kata para ulama. Liyamtahina sabrahu, untuk menguji kesabaran seorang hamba, untuk menguji kesabaran seorang hamba. Sejauh mana hamba itu mengamalkan surat Ali Imran ayat terakhir, ya ayyuhalladzina amanu sabiru wasabiru warabitu wattaqullah la'allakum tuflihun. Ali Imran ayat terakhir. Wahai orang-orang yang beriman, bersabarlah dan kuatkan kesabaran Anda. Menangkan persaingan dengan kesabaran. Dan tetap berada di garis. Bertakwa. Agar apa? Agar kalian beruntung. Itu. Agar kalian beruntung.
agar kalian beruntung. Isbiru warabitu, isbiru wasabiru warabitu wattaqullah la'allakum tuflihun, agar kalian beruntung. Agar kalian beruntung, hadirin Allah muliakan. Hadirin Allah muliakan. Masih ingat firman Allah dalam surat Al-Ma'arij ayat 5, surat ke-70 ini, di ayat ke-5, ketika Allah memerintahkan fasbir sabran jamila, fasbir sabran jamila, surat ke-70 ayat ke-5, fasbir sabran jamila, maka bersabarlah, tahan, kan itu maknanya tahan nafsu ini, tahan jiwa ini, tahan lisan, tahan jempol, tahan anggota tubuh, tahan, fasbir, berhenti sampai sabran jamila, dengan kesabaran yang begitu cantik. Fasbir sabran jamila, maka sabarlah dengan kesabaran yang begitu cantik dan indah. Jadi ibu-ibu tuh diminta bukan hanya cantik secara fisik, bukan hanya cantik secara penampilan, secara wardrobe, bukan hanya cantik secara outfit, tapi yang terpenting dari itu semua, sabarnya harus cantik. Dan nanti kita akan, insya Allah, semoga kita punya kesempatan untuk membahas secara khusus sabar yang cantik itu seperti apa. Tapi poinnya adalah ketika tidak ada musibah dan ujian, atau ketika tidak ada musibah, tidak ada anak-anak yang kita rasa sulit diatur, tidak ada suami yang seringkali nyebelin, tidak ada teman yang egois misalnya, atau keluarga yang nggak ngerti kita dan nggak mau ngerti kita. Terus bagaimana sabar kita teruji, jamaah? Lalu bagaimana sabar kita teruji? Lalu bagaimana membedakan antara klaimnya orang mukmin dan klaimnya orang munafik? Semua itu akan terlihat dengan musibah demi musibah tersebut. Akan terlihat dengan terzolimi dan terzolimi lagi. Akan terlihat dalam menyikapi bagaimana menyikapi suami yang egois, suami mau menang sendiri, suami yang gak peduli sama kita,
mana ngerti perasaan kita. Atau itu akan terlihat pada keluarga yang alih-alih membantu kita ketika kita susah hari ini, tapi justru cuek, bahkan mungkin memamerkan kekayaannya di atas kesulitan dan kemiskinan kita. Jadi Allah Subhanahu wa ta'ala memberikan musibah itu bukan untuk menghancurkan, bukan. Ini jangan pernah lupa kaidah ini. Allah memberikan musibah bukan untuk menghancurkan kita, tapi untuk menguji kesabaran kita dan ibadah kita, untuk menguji kesabaran kita. Jangan pernah lupakan itu, jamaah. Karena jangan sampai musibahnya udah berat, kita gagal paham dan disorientasi, salah nangkep pesan. Artinya udah jatuh ketimpa tangga, katanya gitu. Nggak dapet poinnya, akhirnya tersiksa terus. Padahal kalau kita tangkep poinnya, kita dapat poinnya tadi, oh ini nih ujian, ternyata ini tuh tentang ujian kesabaran, kan kita akan terus bertahan untuk sabar. Lalu yang terjadi apa tadi itu? Akhir surat Al-Imran, la'allakum tuflihun, agar kalian jadi orang-orang yang beruntung. Maka berikutnya yang ada adalah keberuntungan demi keberuntungan, keberuntungan demi keberuntungan. Nah, memahami tujuan dari segala sesuatu ini penting. Memahami tujuan dari segala sesuatu itu penting. Gitu hadirin. Biar kita tuh nggak rugi dua kali atau nggak berantakan. Contoh ya, orang tuh berpikir ketika dia dibuat tidak nyaman sama suaminya, dia harus marah. Semakin dia marah semakin bagus, maka dia akan marah-marah terus, dan akhirnya apa? Nggak dapat apa-apa. Oh, dia harus ngamuk, kalau nggak nanti suaminya akan jauh dari dia. Lalu dia ngamuk terus, dia akan buat tingkah ini tingkah itu. Berhasil? Nggak berhasil, karena tujuannya bukan itu. Tujuannya bukan itu, hadirin. Yang punya hati suami kita tuh Allah, gitu aja deh. Yang punya hati anak-anak kita tuh Allah. Kenapa kita diuji dengan mereka? Ingin menguji kesabaran kita. Ingin menguji kesabaran kita. Jadi daripada melakukan hal-hal yang gak efektif, marah-marah, posting biar dunia semua tahu, dan akhirnya masalah tambah ribet kan? Emang selesai? Enggak, karena tujuannya untuk menahan. Anda kok justru ngebuka. Tujuannya kan untuk menahan lisan. Kenapa lisan dan jempol anda fasihkan di dunia atau di sosial media? Berarti kan alih-alih dapat manfaat justru dapat masalah. Kalau tujuannya agar siapa yang marahnya paling jago, marah aja ibu-ibu. Kalau tujuannya agar siapa yang paling heboh, heboh aja.
Siapa yang paling jago ngelabraknya, labrak deh, bismillah, labrak. Kalau tujuannya untuk itu. Tapi tujuannya bukan untuk itu. Dan yang menciptakan kehidupan kita ini Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allah, bukan kita. Jangan pakai logika kita. Nanti kalau saya gini, suami aku keenakan Pak Ustadz. Itu kan menurut Mbak kan. Emangnya megang hati suami Mbak? Coba aja deh. Oleh karena itu hadirin Allah muliakan, semua ini dari Allah Tabaraka wa Ta'ala. Allah yang punya alam semesta. Itu yang kita baca setiap hari. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Robnya alam semesta, pencipta alam semesta, pemilik alam semesta, dan apa? Pengatur alam semesta. Pengatur, ibu-ibu. Dialah yang ngatur. Dan apa yang kita alami itu bagian dari aturan Allah. Untuk apa? Liyamtahina sabrahu. Untuk menguji kesabaran seseorang. Menguji kesabaran seseorang. Jadi selalu fokus dan minta pertolongan kepada Allah. Kenapa ya gini? Tujuannya untuk menguji perjuangan saya dalam menahan. Ingat, menahan. Jadi yang harus saya lakukan menahan dan menahan, bukan meledakkan, bukan menyerang dengan nafsu, bukan memberikan kendali ke emosi, justru menahan. Enggak, pokoknya gue harus WA nih orang. Tanya ketika kita mau WA dia, itu nafsu atau cari kebenaran? Nafsu, tahan. Kalau jawabannya nafsu, tahan. Kita mau marah sama anak kita, tanya diri kita, ini nafsu atau mendidik? Oh, nafsu, tahan lagi, tahan. Ibu-ibu yang sedang sakit misalnya, syaitannya godain, tahan, alihkan yang lain, tahan terus, tahan serangan-serangan syaitan itu dengan minta perlindungan kepada Allah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, a'udzubillahi minasyaitonirrajim. Baca muawwidzat, Qul huwallahu ahad, Allahus samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Qul a'udzu birabbil falaq, min syarri ma khalaq, wa min syarri ghasiqin idza waqab, wa min syarri naffatsati fil 'uqad, wa min syarri hasidin idza hasad. Lalu baca an-nas, Qul a'udzu birabbin nas, malikin nas, ilahin nas, min syarril waswasil khannas, alladzi yuwaswisu fi sudurin nas minal jannati wan nas. Tahan. Itu tujuan dari musibah. Menguji seberapa besar perjuangan kita untuk bersabar dan menahan 3 hal di atas. Saya rasa cukup sampai di sini sesi materi. Insyaallah kita akan lanjutkan di pertemuan yang akan datang, insyaallah hari Senin biidznillah. Semoga Allah jaga kondisi kita. Wassalamualaikum Muhammad. Kita buka sesi tanya jawab.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Semoga Allah rahmati Ibnul Qayyim dan orang yang beliau cintai. Semoga Allah menjaga Ustadz, keluarga, tim, dan seluruh kaum muslimin dimanapun berada. Amin ya rabbal alamin. Begitu juga yang bertanya. Izin bertanya Ustadz, sahabat saya seorang akhwat qadarullah diuji dengan penyakit epilepsi. Alhamdulillah di'afani mimma btalaha bihi wa faddalani ala katsiri mimman dakhala tafdila. Masya Allah, beliau begitu sabar dan ridho menghadapi ujian ini. Masya Allah, tabarakallah. Hanya saja beliau sering bingung dengan ikhtiar pengobatannya. Suami beliau meyakini ini adalah penyakit ain karena suaminya begitu mengagumi beliau. Satu sisi ibunya menginginkan cara berobat alternatif seperti diurut gitu. Beliau sendiri lebih suka berobat medis ke dokter. Selama ini beliau ikut semua pengobatan karena tidak ingin membangkang. Tapi lama-lama beliau takut pengobatan alternatif jatuh kepada kesyirikan karena seringkali ibunya bilang kalau bukan karena bapak ini kamu nggak akan sembuh. Selain itu juga tidak nyaman dengan proses pengobatan diurut tersebut. Akhirnya sering terjadi perdebatan antara beliau dan ibunya karena ibunya masih awam dalam agama. Mohon nasihat Ustadz apa yang harus beliau lakukan. Mohon doa Ustadz juga semoga penyakit beliau menjadi penggugur dosa dan penambah imannya. Jazakallah khairan Ustadz wa iyyak. Dan jazakallah khair kepada yang bertanya yang sangat perhatian dan sayang sama sahabatnya. Ini juga patut kita jadi contoh kita semua, bertanya untuk kebaikan sahabat beliau. Jazakallah khairan kepada yang bertanya. Dan buat sahabat beliau yang sedang sakit, la ba'sa tahur insyaallah. Nas'alullah al-azim rabbal arsyil azim an yashfiha. Hadirin, sebuah kegembiraan ketika kita mengetahui beliau itu bisa sabar dan ridho terhadap ujian ini. Lalu suami beliau meyakini ini penyakit ain karena suaminya begitu mengagumi beliau. Berarti arahnya dari suaminya sendiri ya. Dan ibunya pengen pengobatan alternatif. Poinnya gini loh jamaah sekalian, ain ya sangat mungkin bisa aja. Tapi kalau dia ini mengarah ke suaminya, ya coba aja suaminya wudhu lalu ini air setelah wudhu beliau itu dimandikan ke sang istri yang sedang sakit sebagaimana itu yang diajarkan Nabi SAW. Kalau ternyata Allah sembuhkan berarti memang ain dari suaminya sendiri. Itu poin. Oleh karena itu juga pelajaran bagi kita ngagumi atau kita memuji seseorang itu jangan lupa pakai doa keberkahan, yubarik gitu loh, barakallahu fiik gitu, barakallahu fiik, Allah yubarik fiik. Jadi jangan lupa doakan keberkahan, doakan keberkahan. Insya Allah aman, insya Allah aman. Adapun pengobatan alternatif butuh didudukkan, tapi tentu saja kalimat kalau bukan karena bapak ini kamu gak akan sembuh, ini kalimat yang punya unsur kesyirikan memang, karena kesembuhan itu di tangan Allah bukan di tangan manusia. Nah, tapi yang perlu didudukkan adalah apakah kesyirikannya dalam proses pengobatan atau kesyirikannya bukan meremehkan ya, tapi kesyirikannya itu dari sisi ucapan si ibu mertua aja. Kalau pengobatannya sih nggak ada masalah, tapi si ibu kesyirikannya ada pada kalimat ibu mertua. Nah, perlu dibuktikan apakah memang secara ilmiah di dunia urut mengurut itu bisa mengobati atau tidak, kan bisa dicek itu jamaah. Lalu juga kalau ingin diurut, upayakan diurut sama ahli yang wanita kalau kita wanita. Kalau laki-laki yang ahli laki-laki, usahakan semaksimal mungkin dulu,
kecuali kalau darurat. Jadi coba dulu cari gitu loh. Jadi ini yang perlu kita camkan. Dan bicarakan baik-baik sama orang tua, bicarakan baik-baik sama orang tua, dan ajak suami juga membantu pembicaraan kita. Dan perlu kita camkan, salah satu faktor keberhasilan setelah taufik Allah kan keyakinan dan totalitas yang sakit dalam menjalani sebuah pengobatan, kan begitu ya. Makanya banyak dokter hebat juga mengatakan kalau pasiennya nggak all out susah gitu loh. Jadi pasien tuh harus all out dulu, ya dia menerima dan yakin dan berjuang, baru insya Allah kesembuhan dari Allah akan lebih mudah dan lebih cepat. Jadi perlu keridhaan dan kenyamanan dari yang sakit. Wallahu ta'ala misal. Nah itu perlu dikasih tahu ke suami dan orang tua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Semoga alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah. Semoga Allah senantiasa menjaga Ustadz dan keluarga beserta tim secara khusus dan seluruh kaum muslimin secara umum. Semoga Allah memberikan kita ilmu yang bermanfaat dan menjauhkan kita dari ilmu yang tidak bermanfaat, serta menerima setiap amal ibadah kita. Allahumma amin amin ya rabbal alamin. Dan jangan lupa doakan Imam Ibnul Qayyim rahimahullah. Hari ini Al-Imam Ibnul Qayyim memberikan kita kaidah yang sangat penting. Ternyata Allah kasih musibah bukan untuk menghancurkan kita, bukan untuk menghancurkan kita, tapi untuk menguji kesabaran kita. Itu kan mahal banget hadirin. Ini untuk ujian kesabaran, bukan untuk menghancurkan. Jangan lupa doakan beliau. Ahsanallahu ilaikum wa iyyaki. Izin bertanya Ustadz, apakah kita dibenarkan mengira tentang apa yang terjadi pada diri kita? Misalnya saat kita mendapatkan sesuatu yang tidak mengenakan, kita berkata mungkin ini adalah hukuman dari dosa-dosaku. Di sisi lain, bukankah hanya Allah yang maha tahu tentang apa yang terjadi pada hambanya? Apakah musibah itu merupakan ujian ataukah sebagai hukuman baginya? Mohon pencerahan Ustadz, jazakallahu khairan. Ya, terima kasih. Kita udah jelaskan bahwa ini adalah ujian kesabaran. Nah, di sisi lain juga Allah yang maha tahu, Allah yang wa ma asabakum min musibatin fabima kasabat aydikum. Apapun yang menimpa kalian itu ada andil dari kesalahan kalian gitu loh. Jadi ada andil dosa. Jadi ini bukan mengira-mengira lagi, ini Allah sudah firmankan. Tapi ini bukan kartu mati gitu loh. Jadi kita banyak istighfar, banyak bertobat, minta ampun sama Allah Subhanahu wa taala. Insya Allah ini akan menjadi kebaikan. Andil kesalahan dan dosanya, maka dia akan beristighfar, otomatis dosanya insya Allah akan hilang, lalu dia akan introspeksi diri, lalu dia akan mencari atau berusaha menegakkan diagnosa. Jadi itu bagus. Jadi bisa jadi penyakit hati atau dosa yang mungkin udah belasan tahun, udah puluhan tahun, itu terungkap karena ada musibah. Kalau nggak ada kejadian ini, dia nggak akan pernah tahu penyakit dia selama ini. Ini pelajaran besar hadirin, karena ada banyak kasus demikian. Ada banyak kasus gimana? Ini kenapa ya penyakit ini tuh harusnya nggak membuat seseorang drop gitu, tapi kenapa dia itu lebih drop daripada yang lain? Oh, ternyata dia punya masalah dengan gula. Oh, ternyata tensinya tinggi. Oh, ternyata ada masalah dalam dirinya. Jadi penyakit ini hikmahnya adalah membuat seseorang itu tahu masalah dan penyakit yang selama ini ada dalam dirinya. Kalau bukan karena Allah, lalu Allah datangkan penyakit itu, dia nggak pernah ngecek dan nggak akan dicek bahwa itu adalah PR kita dan penyakit kita sama bertahun-tahun. Maka bersyukurlah kepada Rabbul Alamin. Wallahu ta'ala bishawab.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ustaz, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Semoga Allah mengampuni, merahmati Ustaz beserta keluarga dan seluruh kaum muslimin, juga memudahkan urusan-urusan kita, amin ya rabbal alamin. Jamaah jangan lupa doakan Al-Imam Ibnul Qayyim rahimahullah. Makasih. Ustadz, saya memiliki seorang ibu yang belum lancar dalam membaca Al-Quran. Masih banyak lahan jali, kesalahan fatal. Maksud lahan jali itu kesalahan fatal dalam bacaan beliau. Kemudian ibu saya meminta saya untuk mengajarkan beliau membaca Al-Quran. Masalahnya adalah beliau orang yang berwatak keras, dan beberapa kali saya memberitahu beliau tentang kesalahan beliau dalam membaca. Beliau merasa saya berlebihan dalam membaca Al-Quran, seperti saat saya membenarkan makhraj atau hukum mat tabi'i, yang jika salah maka bisa termasuk ke dalam lahan jali. Mat tabi'i itu yang panjang 2 harokat secara umum demikian, dan menjadi bagian dari kata dalam sebuah bahasa Arab, satu jenis mat ya, yang kalau salah baca berubah makna gitu. Kalau mat tabi'i nggak dibaca mat, itu maknanya berubah. Jika saya akhirnya tak jarang kami berdebat Ustadz, karena ibu saya kadang tidak percaya dengan apa yang saya katakan. Saya takut saya kebablasan marah saat mengajari beliau Ustadz. Jadi saya memutuskan untuk tidak lagi mengajari beliau dan menyarankan beliau untuk mengaji dengan guru lain. Apakah tindakan saya ini benar Ustadz? Jazakallahu khairan wa barakallahu fikum. Ya, terima kasih atas pertanyaan. Ya, ini memang dinamika jamaah. Kalau ibu kita lebih terima dengan guru lain, bisa dipertimbangkan. Karena kadang-kadang tuh orang tua suka lucunya begitu, sama anaknya nggak percaya dia, gitu loh. Karena di mata dia anaknya tetap anak kecil aja, gitu loh. Tapi sama yang lain percaya, gitu. Ada teman tuh dokter gigi, orang tua nggak percaya sama dia. Kalau sakit gigi ke dokter yang lain, padahal dia lebih jago daripada itu dokter. Nggak percaya. Dan ini kan kejadian sama ulama siapa? Masih ingat nggak hadirin? Sama Imam Abu Hanifah. Bayangkan, 1 dari 4 imam madhab, itu ibunya lebih dengar ucapan yang lain dibanding anaknya. Terus apa yang dilakukan Imam Abu Hanifah? Diantarin ibunya. Diantarin. Sampai ibu mau nanya siapa sih? Mau nanya, oke, kita datang ke sana. Sampai orang itu tuh bingung, ya Allah, ini depan saya ada Imam Abu Hanifah, kenapa nanya saya? Kata Imam Hanifah, udah jawab aja. Bahkan dibocorin sama Imam Hanifah, jawabnya gini. Dijawablah sama orang ulama itu, begini. Ibunya puas, padahal jawaban anaknya tuh. Gitu loh. Ya, itulah orang tua. Dan kita ada video pendeknya tentang itu ya, artinya cerita tentang Abu Hanifah tuh kita udah potong jadi video pendek, bisa dicek. Jadi tenang aja, jadi kita juga jangan baper. Imam Abu Hanifah ngalamin yang kita alami juga, dan beliau santai aja. Jadi yang penting ibu ridho, ya terserah lah. Makanya parameternya bukan ganti atau nggak ganti, ibu ridhonya sama siapa. Kalau ibu ridhonya sama kita, ya udah. Tapi nanti aku dibantah, ya udah sabar aja. Yang penting kan birrul walidainnya, bukan hasilnya, gitu loh. Sabar udah. Ini lihat ujian kesabaran. Seberapa berjuang kita menahan amarah sama orang tua kita sendiri. Ini ujian kesabaran. Terapkan dong kaidah kita. Adapun ini karena nafsu kita juga, udah ibu sama yang lain aja, padahal ibu kita pengennya sama kita, kan durhaka kita hadirin. Kecuali kalau ibu kita emang pengen sama orang, udah sama orang lain aja, ya udah ikutin gaya imam madzhabnya Abu Hanifah sama ibunya, udah cari, yang penting ibu senang gitu ya. Ya udah nikmatin aja jamaah. Wallahu ta'ala bishawab.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Semoga Ustadz, keluarga, seluruh kaum muslimin selalu dalam karunia Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Pertanyaan, tunggu sebentar ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Semoga Ustadz, keluarga, seluruh kaum muslimin selalu dalam karunia Allah. Amin ya rabbal alamin. Dan jangan lupa mendoakan Imam Nawawi, semoga Allah merahmati beliau. Semoga Allah merahmati beliau. Hadirin Allah muliakan, izin bertanya Ustadz. Ustadz, jadi saya baru resign. Imam Ibnul Qayyim, ya, mohon maaf, Ibnul Qayyim. Semoga Allah merahmati Imam Ibnul Qayyim. Ustadz, jadi saya baru resign dari pekerjaan saya dan bertekad ingin di rumah menjaga orang tua dan berusaha meyakinkan diri bahwa fitrah wanita itu di rumah. Namun rasanya berat sekali dari segi sinyal di kampung saya susah. Akhirnya saya tidak bisa ikut kajian rutin, ikut kelas tahsin via Zoom dan lain-lain. Itu menyebabkan saya futur, bukan fitur. Kalau fitur mah lain lagi. Saya futur, bukan fitur. Dan sakit hati terhadap keadaan dan kadang merasa kurang dari segi finansial. Bagaimana ya Ustadz? Apakah saya hamba yang tidak bersyukur atau memang ini ujian akan niat saya tadi? Mohon nasihatnya Ustadz, jazakallahu khairan, barakallahu fikum. Hadirin Allah muliakan, salah satu hal yang perlu kita camkan bersama-sama, ulama usul fikih pernah menjelaskan bahwa kita itu tidak boleh tinggal di negeri atau lingkungan yang tidak ada ahli ilmunya, yang tidak ada ahli ilmu. Kenapa? Karena itu akan mempengaruhi iman kita, akan lowbat gitu loh. Akan lowbat. Karena iman itu penguatnya adalah ilmu. Dalam surat Al-Anfal ayat 2, penguatnya adalah ilmu. Wa idza tuliyat alaihim ayatuhu zadatum imana. Apabila dibacakan ayat-ayat Allah, imannya akan bertambah. Walaupun ya, hukum ini adalah hukum klasik, dan para ulama usul fikih kontemporer menyatakan zaman sekarang itu sudah bisa di cover dengan teknologi, media, internet, sosial media, dan lain-lain. Bahkan sekarang seseorang di berbeda benua ada yang lebih mudah mengakses ahli ilmu dibanding yang tinggal satu kota. Itu hadirin, padahal beda benua, karena bisa nelpon, bisa WA, bisa segala macam, dan hubungannya baik. Nah, tapi poinnya adalah nggak apa-apa kita berbakti sama orang tua dan seterusnya, tapi akses ilmu tuh harus, hadirin, dan usahakan rutin, dan coba kita perjuangkan doa sama Allah Subhanahu wa taala gitu, karena ujian hidup kita rutin, maka obatnya pun juga harus rutin, imunnya tuh harus rutin juga, imun booster, nah itu harus rutin, kalau nggak lemah. Makanya
makanya ilmu yang bermanfaat ini penting jamaah sekalian. Itu insya Allah kalau dengan ilmu terus dikasih rutin, insya Allah kita lebih tenang. Ingat, innallaha idza ahabba qauman ibtalahum. Allah tuh kalau menyayangi hambanya, Allah akan uji. Dan ingat bahwa birrul walidain itu berkah, hadirin. Uwais Al-Qarni itu yang membuat beliau nggak bisa kemana-mana itu karena merawat ibunya, dan itu salah satu faktor beliau menjadi tabi'in terbaik. Jadi ini yang perlu kita camkan bersama-sama. Wallahu ta'ala bishawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga Ustadz, keluarga, tim, dan seluruh muslim mendapatkan lindungan dari Allah. Amin ya rabbal alamin. Juga semoga Al-Imam Ibnul Qayyim dirahmati oleh Allah. Amin ya rabbal alamin. Begitu juga yang bertanya. Izin bertanya, saya seorang ibu rumah tangga, sarjana lulusan salah satu universitas terbaik. Saat ini saya sudah punya satu anak. Lalu saya berkeinginan untuk studi lanjut dikarenakan adanya keinginan lebih lanjut untuk mempelajari studi tersebut. Di samping saya juga terus belajar mendalami agama. Bagaimana pendapat Ustadz ya tentang ini? Jazakallahu khairan. Bagus, selama kewajiban kita tidak tersia-siakan dan terlalaikan. Baguslah. Selama ilmunya halal, ilmunya bermanfaat, dan tidak melalaikan kewajiban kita. Gitu hadirin. Tidak melalaikan kewajiban kita. Itu tetap beribadah sama Allah, nuntut ilmu, anak aman gitu-gitu ya. Dan jangan lupa salat istikharah dulu. Salat istikharah. Dan prioritaskan ilmu yang terpenting. Al-aham fal muhim, kata para ulama. Cari yang paling penting, baru yang penting. Ilmu itu banyak, maka pilihlah yang paling penting. Itu konsepnya para ahli hikmah dan orang-orang yang bijak. Bertahap dan cari yang paling penting. Wallahu ta'ala bishawab. Kita lanjutkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Semoga Ustadz dan tim selalu dilindungi Allah, dirahmati Allah, begitu juga kaum muslimin, dan terima kasih kepada Imam Ibnul Qayyim atas ilmu, semoga diberikan pahala berlipat. Amin ya rabbal alamin. Mohon nasihatnya Ustadz, saya ibu rumah tangga sejak 5 tahun yang lalu. Ibu rumah tangga sejak 5 tahun yang lalu. Sebelumnya saya bekerja. Saat ini anak saya sudah berumur 8 tahun. Sekarang saya lagi tergoda untuk kembali mendaftar kerja karena mungkin kejenuhan mengurus rumah saja dan anak. Kebetulan saat ini sedang ada pembukaan CPNS. Saya ingin bekerja lagi. Ustadz, mohon nasihatnya agar saya tetap istiqomah menjadi ibu rumah tangga. Jazakallahu khairan. Hadirin Allah muliakan, beliau sampaikan 5 tahun ini jadi ibu rumah tangga. Dulunya sempat bekerja di tempat yang haram,
terus sekarang jenuh, pengen kerja lagi. Yang pertama, salah satu hal yang perlu kita tanyakan ke diri kita kalau kita mau melakukan sebuah keputusan atau langkah adalah why factornya tuh apa, mengapa, apa niatnya, apa motifnya. Dan jangan melakukan sebuah langkah besar hanya karena kita jenuh, apalagi jenuhnya itu ngurus rumah dan anak yang merupakan inti dari atau prioritas dari seorang wanita. Wal mar'atu ra'iyatun wa mas'ulatun an baiti zawjiha wa auladi. Wanita itu pemimpin dan penanggung jawab dan akan ditanya tentang masalah rumah dan anak-anak. Dan hadirin yang Allah muliakan, sama anak-anak tuh nggak boleh jenuh. Ada banyak keindahan, ada banyak kenikmatan, ada banyak cerita-cerita menarik di setiap hari bersama mereka. Berat memang, tapi berat itu bukan berarti jenuh. Berat memang, tapi bukankah ada pertolongan Allah? Berat memang, tapi bukankah hal yang berat kalau dijalani dengan keikhlasan dan keridhaan itu menjadi jauh lebih mudah? Ada banyak wanita itu berharap bisa dibuat ribet dan capek oleh anaknya, tapi Allah belum kasih amanat tersebut. Maka bersyukurlah kita. Dan ada banyak ibu yang menyesal meninggalkan anaknya. Ada banyak ibu yang sekarang hanya bisa gigit jari karena anak yang tidak beliau didik pada saat anak itu kecil dan remaja sekarang durhaka kepada dia. Karena anak yang tidak ia didik dengan agama dan iman tersebut sekarang melupakan dan meninggalkan dia. Dan kalau kita mau wawancara banyak banget ibu-ibu seperti itu, maka jangan ulang kesalahan mereka. As-sa'id man wa'idha bi ghairihi. Orang yang bahagia itu orang yang mengambil pelajaran dari pengalaman orang lain, sehingga dia tidak harus jatuh dulu untuk merasakan sakit. Kalau capek jenuh gimana? Kuatin zikir, hadirin. Kuatin zikir. Masih ingat ketika Fatimah radhiyallahu ta'ala anha mengeluh capek, apa yang diajarkan Nabi SAW? Zikrullah, berzikir kepada Allah, dan zikir itu menambah kekuatan. Dan ada banyak yang bisa dieksplor, ada banyak ilmu yang kita belum pelajari tentang mendidik anak. Hunting itu berarti kita ini belum kreatif nih. Buat atau jadikan hari-hari kita hari-hari yang kreatif. Buat permainan yang menyenangkan, yang seru, yang edukatif, yang penuh dengan iman. Gitu loh. Ngobrol dengan mereka, bicara dengan mereka. Aduh, rugi banget lah jamaah sekalian. Sangat-sangat rugi. Dan ingat, al-jaza min jinsil amal. Balasan itu tergantung jenis perbuatan. Balasan kita bosan dengan dia, nanti ada suatu waktu dia bosan dengan kita. Na'udzubillah. Dan pernah lupa itu. Jika kita meninggalkan dia karena bosan, maka nanti ada suatu waktu
dia meninggalkan kita karena dia bosan dengan kita. Dan sebaliknya, kalau kita sabar dan kita minta pertolongan sama Allah, lalu kita pelajari ilmunya, maka nanti ada suatu waktu anak-anak kita akan sabar ngadepin kita. Dan ketika setan ganggu dengan kejenuhan, bukannya dia menjauh, tapi dia akan mempelajari ilmunya agar terus bersama dengan kita. Wallahu ta'ala bishawab. Minta pertolongan kepada Allah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Semoga Allah merahmati Imam Ibnul Qayyim, dan semoga Ustadz, keluarga, tim, serta semua kaum muslimin diampuni dosa-dosanya serta dirahmati dan senantiasa diberikan kesehatan oleh Allah. Amin ya rabbal alamin. Afwan, Ustadz izin bertanya, jika kita diimani oleh ayah kita yang bacaan Al-Qurannya masih belum benar, walaupun beliau sedang belajar baca Quran, misalnya Al-Fatihah sudah benar tapi bacaan surat pendeknya masih belum benar, dan salat saya menjadi tidak khusyuk, apakah saya harus mengulang salat saya? Ustadz, jazakallahu khairan Ustadz, barakallahu fikum. Terima kasih atas pertanyaannya. Jawabannya tidak, karena kalau Al-Fatihahnya benar maka salatnya sah. Kalau sah kita nggak ngulang. Nah, salat aku jadi kurang khusyuk. Apa namanya, ya perlu bertahap ya hadirin, dan sempurnakan dengan perbanyak salat-salat sunnah, karena nggak mau diimamin oleh ayah nanti jadi masalah baru lagi. Jadi sudah, alhamdulillah salatnya sah, dan terimalah bahwa ini proses belajar, dan memang tidak nyaman, tapi nanti kita perbaiki dengan sujud kita, ruku kita, dan gerakan yang lain, lalu dengan salat-salat sunnah kita. Wallahu ta'ala a'lam bishawab. Saya rasa cukup sampai di sini. Jazakallahu khairan. Terima kasih banyak atas atensi dan perhatian jamaah sekalian, khususnya ibu-ibu, dan semoga Allah menjaga kita semua dan memberikan pahala yang besar, menerima amal ibadah kita, dan memberikan kita ilmu yang bermanfaat. Terakhir, bahwa Allah memberikan musibah kepada kita bukan untuk menghancurkan kita, tapi untuk menguji kesabaran dan ibadah kita. Kita insya Allah akan lanjutkan mempelajari buku ini di pertemuan berikutnya insya Allah ta'ala. Subhanakallahumma wa bihamdika, la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.